Siap. Nah, ini ada yang protes nih, Cuan Troopers kita, mohon maaf. Dari Herlina Tamblin, Inco belum dibahas. Siap. Oke, oke. Tadi kita kelewat tuh yang metal, yang nikel, bro. Ya, Oke, gue juga coba cari nih, bro. Inco. ya. Alias Vale Indonesia. Seperti apa? Ini dia chartnya ya. Masih loading nih. Cuan Troopers, sorry di sini hujan, jadi ya gitu deh. Agak lama nih loadingnya. Nah, ini Inco udah di sini nih. Ini apa udah mau kena resisten nih ya di sini ya? Yes, betul. Memang ada resist ya di atas ya. Cuma kalau kita break down Heeh. ke chart 1 jam, sebenarnya mungkin dia lagi bikin bullish flag ya, konsolidasi sebentar untuk nanti lanjut Mm-mm. naik ke area 8.700-an. Menurut saya sih bisa sampai ke atas kok 87 itu resistance sebelumnya akan kena di bowling atas. Bisa. Oke. Kalau ada orang yang gambarnya tuh kayak gini, gimana nih bro? Ini bener apa salah nggak sih nih di gambar ini ceritanya kayak gini gitu kan? Uh, Gitu. Wah, ini berarti katanya masih di atas support gitu. Ini bener nggak sih gambar ala-ala? Ya itu support uptrend jangka pendeknya, iya benar, boleh, Heeh, untuk boleh. jangka pendek lah ya. Nah, Iya, betul. FYI untuk para cuan troopers jangan sembarangan ya untuk asal gambar gitu terus kemudian udah gambarnya salah gitu diikutin jadinya kan makin salah gitu. Nah, ini pertanyaannya jadinya kalau ada yang mau ditanyain langsung aja ditanyain ke Bro Kevin di sini mumpung kita masih buka-bukaan chart technical ini ya. Ya, boleh. Tadi kita habis bahas Inco nih. Oke, ini ada dari Cuan Troopers kita yang bertanya tentang Tins nih. Minta tolong dong dari Leo Satria underscore. Tinsko sekalian gitu katanya. Ini saya juga Oke, bantu bukain nih Tins dari sini supaya pada bisa ngeliatin ini. Tins. oke. Mungkin Saya untuk teens, pakai ya, yes. Timah Mungkin untuk TBK. Siap. mungkin untuk teens salah satu yang less favorable ya dibanding Antam atau Inco. Jadi kalau misalkan Mm-mm. disuruh milih, mungkin saya prefer untuk pilih Inco dulu, baru setelah itu Antam, baru setelah itu teens. Karena pertama mungkin teens ini tidak seliquid Antam dan Inco ya, dan ini bisa Mhm. mempengaruhi ke foreign inflow. Ya, karena foreign Hmm. dengan dana sebesar itu biasanya tidak akan masuk ke saham-saham yang tidak terlalu liquid. Kalau ada pilihan lain yang lebih liquid, mereka akan pilih ke sana karena lebih gampang gitu untuk mereka keluar masuk. Yang dikhawatirkan kan ketika mereka udah masuk karena uangnya besar, susah nih keluar. Mau jual ke kiri, nggak ada yang ngebit nih kok. Mhm. Jadi Iya, 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 iya. mungkin concernnya lebih ke likuiditasnya si TINS di mata foreign investor. Kalau saya pribadi sih ke arah sana. Oke. Bro, ini ada pertanyaan bagus banget sih. Ya. Serius. Agak lucu-lucu, tapi gimana gitu. Ini dari cuan trooper kita, Dimas Kosa. Emiten film gimana? MD Pictures. Dengan adanya Oke. film KKN Desa Penari. Siap. Siap, gimana nih bro? Oke, gue juga buka ini. Seru juga nih. Horor nggak sih ini chart teknikalnya? Gue liatin nih, supaya kita sama-sama lihat ya. Tapi benar juga, soalnya kan itu filmnya sempat ngehits kan. Uduh, ini apakah efek KKN Desa Penari nih bro? Coba lihat nih teknikalnya nih gimana nih bro? Oke, mungkin Mohon gini, kalau misalkan tanggapannya. ya mungkin kalau misalkan kita lihat pastinya ya bukan karena KKN Desa Penari, karena KKN Desa Penari itu filmnya belum lama, tapi si film ini udah naik dari harga seratusan ya, sekarang ada di area itu, berarti kan naiknya udah Heeh, 10 kali lipat gitu, terus market cap-nya dari 1 triliun, dari 1,5 triliun jadi sekarang 15 triliun gitu. Menurut saya heeh. beberapa film yang dikeluarin event dari 2021 juga pendapatannya belum tentu mencapai segitu kan. Tapi ada sentimen lain yang cukup menarik sih sebenarnya ketika ada berita si emiten film ini ada kerjasama gitu ya sama salah satu Mhm. company di China. Itu sih yang lebih menarik. Jadi since ada berita itu sebetulnya ya flow-nya sangat-sangat kenceng ya masuk ke Iya, kayak film. ada apa ya sentimen positif gitu ya, karena biasanya kan kalau ada dana asing masuknya gede, otomatis ini bisa membantu fundamental perusahaan ya.
Apalagi kita tahu kan perusahaan perfilman itu kan pasti butuh duit banyak juga gitu untuk kemudian memproduksi film-film yang berkualitas nih untuk para cuan Ya. troopers. Oke, Mungkin mungkin gini kok, oke. saya mungkin kasih Mm, kasih gambaran ketika mm, ada investor baru masuk ke sebuah emiten, artinya investor itu percaya lah sama emiten itu. Kayak contohnya mungkin ya saya sebut aja lah ya Tencent. Tencent itu kan masuk mm, ke mm, film. Kalau teman-teman mm, search aja di mm, beritanya, masuknya itu bulan Oktober, akhir Oktober 2021. Nah, sekarang teman-teman mm. coba compare sama chartnya. Semenjak Tencent masuk, dari Oktober 2021, film ini udah kayak nggak ada remnya, nggak ada istirahatnya gitu, naik dari level Iya. 300, 400-an sampai ke 1.600. Jadi Mm, wajar mm. lah ketika Tencent masuk. Tencent ini bukan bukan investor atau bukan perusahaan kaleng-kaleng lah kok ya. Pasti ketika mereka Iya. masuk, mereka sudah hitung dan sudah pertimbangkan segala sesuatunya. Dan ya harganya sekarang udah naik 4-5 kali lipat dari semenjak mereka masuk. Jadi Mm, mm. ya mereka udah floating profit sekarang kondisi, tinggal mereka mau jualan di mana aja kan. Begitu. Sadis, sadis sih emang ini kalau ngelihat pergerakannya. Dan yang terakhir itu ketika IHSG merah pun dia tetap ngegas gitu ya, naik terus. Ya. Oke, ini kita coba langsung menjawab. Ini. Yang dari tadi pengen gue klik nggak jadi nih bro. Dari Andri.Nurhidayat. Doit gimana kok? Ada gap diikuti, volumenya tinggi. Gap down maksudnya ya, karena tadi saya juga nggak sengaja sempat ngelihat Doit gitu. Ini pernah jadi stock pick kita juga gitu ya di Doit sendiri. Oke, ini masih loading. Oke. Dar, gimana nih? Udah ngelewatin Bollinger bawah ini, Bro. Di level-level Ya. segini. Perlukah kita menunggu sampai 400 dulu di sini ya? Oke. 400-an. Oke, mungkin Gimana, Bro? mungkin untuk Doit ini kita bisa lihat gimana para investor itu bisa cabut, bisa keluar dengan serentak ketika ternyata earnings atau kinerjanya Doit itu nggak sesuai harapan ya. Nah, ini salah satu contoh Mm-mm. fundamental sebuah perusahaan itu sangat-sangat penting ya. Dan kalau misalkan Iya. saya lihat sekarang mungkin area 440 itu bisa jadi support terdekat ya. Sekarang kita harus lihat aja dia Mm-mm. mantul dari 440 atau enggak. Kalau misalkan dia tidak mantul, mungkin bisa ke bawah Mm-mm. lagi di area 380. Tapi ini kalau kita lihat dari sisi volume, ini kan memang ditutupnya ada body sedikit ini ya dari candlenya. Ini bisa kita bilang one candle shooting star nggak sih? Enggak Gini ya. deh. Ini kalau kalau kayak gini atau terlalu cepat untuk menyimpulkan ini bro. Ini juga soalnya volumenya gede ya. Jadi masih bias ini kayaknya ya. Ya, gini, mungkin mungkin kalau misalkan kita lihat sekarang guyurannya masih terlalu besar seperti ini, untuk teman-teman yang memang risk-nya nggak cocok, prefer Mm-mm. jangan masuk dulu. Ya, mungkin nanti kita akan Oh, oke oke. lihat ketika nanti dia sudah nge-base lah at least 1 atau 2 hari gitu Mm-mm. ya, tidak Mm-mm. bikin lower low, udah volumenya udah relatif nggak sederas kemarin-kemarin ini, itu baru oke lah untuk entry. Tapi untuk yang mau spekulasi, ya mungkin dekat-dekat 440 bisa spekulatif buy. Untuk level 440 udah dekat sih sebenarnya. Jadi nanti mungkin di hari Senin Cuan Troopers ini bisa pakai aplikasi Spot by New Spot by Sekor Sekuritas itu pakai kita punya advance order gitu ya. Jadi bisa auto order nanti sesuai dengan level-level yang kalian inginkan. Oke, kita kembali lagi ke topik kita mencari sektor-sektor yang cukup menegangkan gitu ya, Bro Kevin. Soalnya tadi yang bagus-bagus udah gitu ya. Ini sekarang kita beralih mencari sektor-sektor yang sebenarnya kita harus hindari dulu apa gimana sih? Karena tadi di perdagangan hari ini aja ya bro ya, gue ngeliat sektor kesehatan itu sedih banget. -1% bro. Ya, IHSG-nya terbang 2%. Kesehatannya -1%. Ini apakah benar nih kita harus ya udah lepasin dulu lah kepemilikan kita di sektor emiten-emiten kesehatan. ya. Nah itulah kenapa pentingnya memilih sektor ya. Jadi kadang-kadang kita lihat orang lain pesta gitu, cuan banyak, tapi kalau misalkan kita pilih sektor yang salah ya kesal sendiri aja gitu kan. Nah itu yang Iya. makanya pentingnya harus bisa pilih sektor gitu. Dan kalau misalkan ditanya sektor yang perlu dihindari, ya pastinya healthcare jadi salah satu yang harus dihindari karena memang flow-nya belum ke sana ya. Terus Mhm.
sektor untuk infrastruktur ya, tower-toweran itu juga flow-nya masih belum ke sana karena masih masih banyak sektor lain yang lebih menarik sih buat buat para trader atau buat para investor asing gitu untuk masuk. Jadi mungkin dua Hmm. dua sektor itu sih kok yang mungkin dalam waktu dekat ini Hmm. perlu perlu dihindari dulu. Oh ya, sama mungkin properti juga belum belum terlalu kelihatan akan main ya, belum terlalu kelihatan Hmm. akan ada flow. Itu juga mungkin gini, teman-teman kalau time frame-nya cukup panjang, oke, boleh. Ya, karena mumpung lagi diskon. Tapi untuk yang time frame relatif Hmm. lebih pendek, kelihatannya akan ada sektor lain yang lebih menarik sih. Hmm. Oke, oke, oke. Yang lebih menarik itu apakah ada di transportasi nih? Karena tadi gue lihat 4% lumayan ya. Ini gimana deh kabar kabar Bluebird gitu kan? Karena itu juga jadi rekomendasi di beberapa sekuritas, Sukor juga kita rekomendasikan Bluebird juga. Kenapa? Karena secara fundamental kita lihat bau-bau ekonomi reopening itu udah mulai terasa ya bro ya. Mau kadang-kadang kita mau nyari kendaraan online aja itu udah susah, terlalu padat itu. Jadi gua kadang-kadang langsung ya udah pakai aplikasinya Bluebird aja lebih gampang kayaknya dapatnya gitu. Ini bukan rekomendasi membeli ya sobat cuan ya, disclaimer on, tapi ini emang emang kejadian. Nah, kalau lu ngelihatnya gimana nih, Bro Kevin? Setuju nggak nih? Kita bisa mulai Eh melirik lagi transportasi. ya, kalau kalau gue pribadi cukup cukup setuju ya setelah lihat flow hari ini. Cuma Mm-mm. mungkin transportasi yang udah jalan duluan itu shipping ya, perkapalan sebetulnya. Shipping Ya, ya. ya Mhm. shipping mungkin sekarang akan mulai masuk ke kelihatannya ada flow ya ke Bird, terus ke Asa juga ada. Tapi kita harus lihat lah. Mhm. Makanya mungkin skandal satu hari itu belum terlalu confirm untuk bikin dia balik arah gitu. Mungkin kita harus lihat beberapa hari ke Mhm. depan. Kalau misalkan flow-nya udah cukup konsisten masuk, ya oke. Karena Asa sama Bluebird ya kurang lebih kalau nggak salah itu dia bertepatan juga sama rilis laporan keuangan ya, dan keduanya Hmm. itu eh, cuannya melonjak tinggi lah. Nah, khawatirnya ini respon dari laporan keuangan yang sesaat sih. Saya pribadi khawatirnya seperti itu. Oke. Nah, ini kita tunjukin sedikit. Ini chartnya ASA di Sarana Armada. Ada target spesifik nggak nih, bro? Karena ini kan kayaknya belum nutup gap nih ya. Ya, ya, oke. Asa cukup menarik ya sebetulnya kalau misalkan kita lihat di harga sekarang, di juga baru break cup and handle ya, mirip kayak si Mhm. Harum yang Ini tadi. ya. Mungkin ya, ya Heeh. betul. Mungkin kalau Mhm. misalkan kita boleh ambil target terdekat itu ke area 2740. Oke, 2740. Wow, Ya, tinggi loh, bro. ya, 2740. Sekarang di 2300. Mantap. ya. Karena Bisa ke kita lihat sini lah ya. karena lihat volume breakout hari ini tuh besar sekali ya. Bahkan Mhm. mungkin udah Betul, ini. mengcover volume merah beberapa seminggu 2 minggu terakhir malah. Mungkin udah cover Betul. semua. Jadi kita bisa lihat sih di sini sebenarnya ada mulai flow yang cukup besar masuk ke ASA ya. Oke, oke, oke. Nah, ini di menit-menit terakhir kita coba satu lagi. Tadi ada Bird ya, ada alias taksi Bluebird. Secara teknikal seperti apa? Kalau Asa udah kelihatan. Nah, kalau Bluebird nih gimana ini, bro? Buset dah, ini chartnya agak salah. Mohon maaf, ini bukan Bluebird, ini saham Bird yang ada di Nasdaq. Banyak nih pilihannya soalnya kalau pakai trading view ya. Soalnya spot juga pakai trading view. Nah, lihat nih. Jeng jeng. Ini waduh, volume gede. Ini candlenya juga naiknya tinggi. Ini berarti namanya tekanan beli ya. Nah, kalau lu ngelihatnya ini gimana nih, Bro? Bird ini. Oke, Masih oke. bisa nggak nih? Oke. Sebenarnya kalau gitu dibilang masih bisa ya. Cuma memang hari ini cukup mengagetkan ya, mengejutkan naiknya, volumenya juga Iya. gila-gilaan ya. Sekalinya break dari fase konsolidasi, breaknya nggak nanggung-nanggung, breaknya langsung besar banget, breaknya langsung 18% gitu. Jadi untuk Mm-mm. sekarang memang flow masih ada di dalam, beberapa hari ke depan kalau misalkan dia nggak keluar ya, menurut saya bisa ke area sekitar 1.500 sampai 1.560. Oh, oke. Berarti udah deket-deket sama level support lah ini. Sorry, resisten. Ya, betul. Mungkin mungkin boleh kalau misalkan mau entry, tunggu agak koreksi sedikit ya, agak koreksi di next line dia breakout hari ini, mungkin di area sekitar 1380 sampai 1400 ya. Jadi buy on weakness ya Hmm. ketika dia retest ke bawah sedikit. Mm-mm. Dan pembelinya hari ini banyak banget nih dari
sekuritas sebelah ya, para cuan troopers. Tadi soalnya Bro Kevin kan bilang info ke kita, kita tuh harus tahu tuh siapa yang membeli di balik itu gitu kan Bro Kevin kan. Betul, betul, Nggak betul. sengaja gua ngeklik gitu. Oke, ada tadi level-levelnya udah diperhitungkan, udah diinfo oleh Bro Kevin. Gila, gak berasa sejam kita udah ngobrol panjang lebar. Ini seru banget ini, Bro. Mencari sektor-sektor yang menarik, menghindari yang kurang menarik, supaya portofolionya tidak nyangkut berhari-hari, berbulan-bulan ya. Oke, ini ada perkapalannya malah yang dibahas katanya. Iya, karena kan itu juga bagian dari logistik ya, transportasi juga gitu. Nah, mungkin kita tidak bisa mengcover semuanya ya, para cuan troopers. Jadi kalau ada yang kurang gitu penjelasan kita, kalian bisa join grup Telegram dari cuan troopers di aplikasi Newspot. Kalian bisa masuk gitu ya, bergabung menjadi di dalam komunitas Telegram kita. Kalian nanya apa aja nanti kita jawab, atau langsung bisa DM nih Bro Kevin di diskusi.investasi gitu ya. Dan pasti akan dibantuin nih oleh Bro Kevin. Tadi kayak lihat aja tuh komprehensif banget, fundamental, teknikal, micro trading, bandarmologi, semuanya dibahas sama Bro Kevin. Dan